Ketika oposisi Jokowi bersatu dan deklarasi Selamatkan Indonesia. Individu yang dikenal sebagai oposisi membentuk kelompok bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kelompok bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan di sebuah rumah makan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu 2 Agustus 2020 lalu. Orang-orang yang bergabung tak asing lagi, terutama bagi mereka yang terbiasa mengamati berita-berita politik. Di antaranya ada Rocky Gerung, Din Samsudin, Refli Harun, Abdullah Heha Mahua, dan Said Didu. Selain itu hadir pula MS Ka'ban, Syahganda Nainggolan, Antoni Kurniawan, Rahmat Wahab, Ahmad Yani, Adi M. Masardi, Muhammad Jumhur Hidayat, Ihsanuddin Norsi, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al-Atos, Tamsil Lindrung, Eko Suryo Sanjojo, Husnul Mariah, dan Sri Bintang Pamungkas. Semua nama ini kerap menghiasi pemberitaan politik tanah air. Panitia juga mengaku mengundang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri, hingga ekonom Rizal Ramli. Akan tetapi, ketiganya tidak hadir. Yang sudah kami konfirmasi dan menyatakan bersedia itu hampir 150 tokoh lebih dan terus-menerus menyatakan dukungan. Tak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia, kata Ketua Panitia Kerja kami, Ahmad Yani. Mantan pejabat hingga oposisi. Nama-nama yang ada di balik deklarasi kami sekali lagi bukan orang baru. Beberapa di antaranya bahkan pernah menjabat di pemerintahan. Ada juga pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu. Tokoh yang memang sejak lama dikenal sebagai oposisi pemerintah, siapapun yang berkuasa. Rocky Gerung misalnya, ia adalah mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia yang kerap disapa profesor, meski gelar terakhir yang ia peroleh hanya sarjana. Sementara Said Didu pernah menjabat sebagai sekretaris Kementerian BUMN dan pernah menjadi PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebelum akhirnya pensiun dini pada 2019. Keduanya sama-sama pendukung utama Prabowo Sandiaga saat Pilpres lalu. Nama lain yang tercatat pernah memberikan dukungan ke Prabowo Sandiaga adalah Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman, Husnul Mariah, mantan komisioner KPU, dan salah satu anggota tim IT Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga, Marwah Batubara. Mereka yang pernah menduduki kursi pemerintahan yang bergabung dalam kami diantaranya Refli Harun, mantan komisaris utama PT Pelindo yang dicopot Menteri BUMN Erick Thohir. Ada juga Abdullah Heha Mahua, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang belakangan masuk ke gerbong 212. Beberapa politikus juga terlibat, misalnya Ahmad Yani sebelumnya di P3 dan MS Ka'ban dari PBB. Ada juga nama-nama yang kerap menjadi oposisi seperti Din Samsudin, salah satu oposisi Orde Baru yang pernah dikenakan pasal subversi, Sri Bintang Pamungkas, dan Rahmawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ada beberapa wartawan yang mencoba menghubungi beberapa tokoh yang ikut dalam deklarasi untuk bertanya maksud dan tujuan koalisi. Seperti Refli Harun enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan tak ikut pergerakannya sejak awal. Said Didu dan Ahmad Yani pun tak merespon saat dikirim pesan lewat WhatsApp dan telepon hingga Selasa 4 Agustus 2020 sore. Namun Din Samsudin dalam deklarasi mengatakan koalisi ini bukan gerakan politik praktis kekuasaan. Ia juga menegaskan organisasi ini sama sekali tidak ingin memakzulkan atau memberhentikan seseorang atau sebuah rezim. Ia menegaskan kami adalah gerakan moral yang akan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia dan menawarkan solusinya. Kami disebut gerakan moral yang mencoba memperbaiki Indonesia.